wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara KUA Kecamatan Denpasar Timur, pada kesempatan ini media Sakinah Kabupaten Denpasar Timur akan menyiarkan terkait dengan mudik lebaran. Pada hari ini kita kehadiran tamu yang sangat luar biasa. Ini tamu dari Jogja yang hadir di KUA, Bapak Siswanto. Beliau juga dari Jogja, tinggal di Denpasar, dan nggak tahu ini nanti akan mudik ke Jogja atau tidak ini, karena suasananya suasana lebaran di mana-mana orang itu banyak yang menginginkan mau mudik lebaran. Termasuk saya nanti juga sama, saya juga mau mudiknya ke Jember, juga mendekati dengan waktu-waktu lebaran. Pemirsa yang saya hormati, kami ingin bincang-bincang kepada Bapak Siswanto. Selamat pagi Pak Siswanto. Pagi, Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Puasa barokah. Amin amin amin. Kita sudah puasa sekarang itu sudah ke-20 atau hari yang ke-20, berarti kita sudah saat ini mempersiapkan diri bagi yang mudik. Iya, namun saya itu sering tahu di jalan orang-orang mudik itu nggak tahu persiapannya seperti apa. Jauh-jauh yang dipersiapkan untuk mudik itu kok banyak persiapannya kalau besok saya mudik nggak puasa. Ini gimana ini Pak Ustadz, ini kok orang-orang siapnya mudik kok siap nggak puasa? Iya, terima kasih Ustadz Lukman. Alhamdulillah, pemirsa KUA Denpasar Timur yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali dalam dialog pada hari ini yang alhamdulillah langsung dipimpin oleh Pak Ustadz Lukman. Ya, memang ketika kita bicara tentang mudik lebaran itu identik dengan bagaimana riuh-riahnya kita ini ingin bertemu dengan sanak famili di kampung. Iya, betul. Sudah hampir kurang lebih lah setahun kita tidak bertemu dengan sanak famili. Kampung halaman, rindu ini sudah terasa berat sekali ingin ketemu. Maka dengan berbagai upaya, usaha kita siapkan dari setahun sebelumnya. Namun memang ada kalanya pernak-pernik mudik ini terjadi. Ketika kita sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk mudik, yang mana mudik ini dirasa sangat jauh, apakah nanti menggunakan kendaraan sendiri atau mungkin nanti naik pesawat atau bahkan naik kereta api, bahkan naik bis, itu sudah kita pikirkan, Ustaz. Namun memang yang menjadi pemikiran dan persoalan kita ini bahwa kalau mudik itu nanti pasti kita tidak berpuasa. Iya. Padahal puasa ini wajib. Betul. Tapi mungkin ada sebagian teman-teman kita yang mudik itu berpikiran bahwa ini adalah sedang musafir. Jadi bisa diambil rusaknya gitu, keringanannya, jadi bisa nanti diganti. Tapi sebenarnya menurut saya itu tidak bisa. Kalau menurut saya pribadi jangan sampai diganti. Kesempatan ini adalah Ramadan yang mana Allah sendiri yang akan ngasih ganjarannya berlipat-lipat ganda. Nah, kalau diganti nanti kan kita cuma dapat satu, gitu. Iya. Kenapa kita nggak berpikir, ini sekarang Allah ini memberikan banyak loh, luar biasa pahalanya kalau di bulan Ramadan, dan bulan Ramadan saja. Ya ibarat kita misalnya kalau ada diskon belanja misalnya di supermarket berlaku hanya 2 hari. Ya 2 hari itu ya mungkin di hari yang lain ada, Ustaz. Jadi kalau menurut saya secara pribadi
janganlah dikodok. Dalam artian jangan meninggalkan puasa gara-gara kita Mudik. mudik atau Betul. kita dalam perjalanan. Oh iya. Iya, Kan memang dari perjalanan orang yang dalam perjalanan itu boleh tidak melaksanakan puasa, Iya, tetapi kebolehannya itu bukan suatu kewajiban atau sunnah atau gimana, tapi tetap apabila kita mampu harus tetap melaksanakan puasa. Meskipun kadang-kadang saudara-saudara kita yang mudik itu masih jam 6 pagi udah ramai di pinggir jalan, yang rokokan, yang sarapan, yang macam-macam lah. Iya, Nah, dinamika. padahal itu pada hakikatnya meskipun dalam perjalanan boleh mendapatkan rukhsah, tapi ingat pahala di bulan Ramadan itu sangat luar biasa. Jangan sampai momen ini ditinggalkan. Betul, Ustaz. Betul, Ustaz. Jadi saya berharap kalau mudik silakan mudik. Tapi kalau itu mudik persiapan 1 tahun untuk segala sesuatu yang sifatnya dunia, materi sudah dipersiapkan. Nah, demikian juga sebaliknya puasa yang wajib dengan ganjar yang begitu rupa kita siapkan setahun. Siapkan mudik, siapkan juga untuk mental puasa iman kita, supaya kita nggak rugi. Bahasanya kan rugi kalau kita puasa di luar hari Ramadan sedikit pahalanya. Atau mungkin kalau Ustaz, teknik untuk mudik itu yang perlu sekarang itu dirubah. Ya. Dalam artian orang mudik itu kadang-kadang senang kurang 3 hari, misalnya kurang 3 hari lebaran udah jelas numpuk rame. Nah sekarang itu kita mungkin kita upayakan kurang 1 minggu lah. Ya, bisa. Kemudian nanti pada saat balik ke sini, biasanya baliknya kalau sudah hari raya kan Jawa biasanya ada hari raya ketupat. 7 hari. Berarti biasanya. ya jangan pada saat hari raya ketupat atau mungkin setelah ketupat pas itu langsung balik. Paling enggak kalau maju sedikit mungkin hari raya 5 hari itu sudah kita balik, mungkin enggak sampai macet. Seperti itu ya. Tapi memang yang di masyarakat itu berbeda, Ustaz. Kita di di masyarakat ini kebanyakan kan kepingin hari Mupak itu di kampung halaman juga. Selain sholat id bersama keluarga, family, pas hari ke-7 lupa juga pengen bersama-sama. Gabung ini cuma setahun sekali. Cuman yang jadi masalahnya mudik ini kan rata-rata di tempatnya hampir sama dan tempat tujuan juga hampir sama di tanah Jawa kan. Kemudian transportasinya itu satu, apakah dari laut ataukah dari darat. Kalau sudah semuanya satu, sementara yang pengin itu banyak, ujungnya macet. Kita pun kadang-kadang mensiasatinya. Saya punya pengalaman pribadi, saya ingin agar puasa ini tidak macet. Saya pulang malam hari jam 1. Ternyata semua pemikiran sama kayak saya. Banyak sekali pemikiran sama kayak saya ini banyak. Akhirnya semua baru jam 1. Ujungnya kita di jam 3 sampai belum nyampe di laut atau di pelabuhan sudah dihadang dulu untuk antri. Wah, ini padahal niat saya juga kemarin jam 1 dan bisa berpuasa gitu. Ternyata tidak bisa. Akhirnya kita ngundel sendiri, ujungnya batal puasa. Ini karena kita tempat yang kita tuju semuanya ada di kampung halaman di Jawa dan sebagainya. Itu sarannya cuma satu. Atau kalau mungkin mudiknya kan Ustaz, mudiknya itu pas malam takbir. Nah, kalau pas malam takbiran insya Allah agak sepi. Atau bahkan hari setelah selesai sholat id. Kalau yang setelah sholat id biasanya orang-orang Banyuwangi enak. Tapi kalau Jogja nanti nyampenya kapan ke sana? Ya. Saya kira itu kan baik, dengan mudik, semoga dengan mudik ini kita juga tetap bisa menjalankan ibadah puasa. Jangan sampai kita meninggalkan gara-gara mudik. Terus yang kedua, kita perlu hati-hati di perjalanan ya bagi yang mudik. Terus selanjutnya tetap kita mungkin perlu ngambil waktu yang tepat biar nggak sampai berjubel. Kalau orang lain kadang-kadang berkesan saya senangnya yang berjubel tapi konsekuensinya tidak puasa. Ya saya kira itu. Makasih banyak. Ya mudah-mudahan mudiknya juga mudik barokah. Barokah, amin amin. Mari kita akhiri, kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.